Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdillah Mustafa. NIM saya yaitu 10125172 dari prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan yang berarti mengenai hakikat manusia secara mendalam, baik dari sisi fisik, akal, ruh, hati, sifat, potensi, hingga tujuan penciptaannya. Kata ma'rifah berarti pengetahuan yang mendalam, bukan hanya mengetahui secara umum, tapi memahami esensi, fungsi, dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 5. Satu yaitu definisi manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki unsur jasmani, rohani. Manusia diberikan akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kemampuan untuk memilih. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang mulia karena Allah menganugerahkan ilmu petunjuk serta tanggung jawab moral. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia itu berpikir dengan akalnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu pembeda utama manusia dari makhluk lain adalah kemampuan untuk berpikir secara sadar. 2. Hakikat manusia. Jadi hakikat manusia mencakup 4 unsur: fisik, akal, hati, dan ruh. Sebagaimana makhluk yang memiliki kebebasan kehendak, manusia dituntut untuk menjalani hidup sesuai petunjuk Allah. Hakikat manusia juga berkaitan dengan tugasnya sebagai khalifah di bumi, yaitu memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan tinggi dan tugas berat sebagai pemimpin dan pengelola bumi. 3. Potensi manusia. Manusia dibekali dengan potensi besar yang dapat dikembangkan, yaitu potensi akal untuk berpikir dan belajar dan menghasilkan ilmu, potensi fisik untuk bekerja, berusaha, dan beraktivitas, potensi spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan akhlak. Dengan potensi tersebut, manusia mampu berkembang dan memperbaiki hidupnya. Pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup sangat berpengaruh dalam mengembangkan potensi tersebut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya menyebabkan potensi akal melalui ilmu. 4. Nafsu manusia. Nafsu adalah dorongan diri manusia yang bisa mengarah kepada dua hal, kebaikan atau keburukan. Nafsu tidak selalu negatif, tapi harus dikendalikan dengan akal dan iman. Jika nafsu dibiarkan tanpa pengendalian, ia bisa membawa manusia kepada perbuatan yang merusak, yang sesat. Namun jika diarahkan dengan benar, nafsu dapat menjadi motivasi untuk menghasilkan kebaikan. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Surat Yusuf ayat 53. Ayat ini menegaskan perlunya pengendalian diri dan pentingnya kekuatan iman. Yang kelima, sifat manusia. Manusia memiliki berbagai sifat, baik sifat terpuji, sifat sabar, sifat jujur dan amanah, maupun sifat tercela seperti mudah lupa dan tergesa-gesa dan berbuat salah. Perubahan sifat manusia dengan dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan kondisi hati. Islam mengajarkan agar manusia terus memperbaiki diri dan tidak berhenti untuk bertaubat ketika melakukan kesalahan. Rasulullah bersabda, setiap
anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun yang paling utama adalah kesediaan untuk memperbaiki diri. Manusia adalah jadi kesimpulannya, manusia dalam pandangan Islam yaitu adalah makhluk istimewa yang memiliki akal, hati, dan potensi untuk berkembang sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan kehidupan sesuai petunjuk Allah. Potensi akal, fisik, dan spiritual harus diarahkan pada kebaikan, sementara nafsu dan sifat-sifat manusia perlu dikendalikan dengan iman serta akhlak yang baik. Dengan memahami definisi hakikat, potensi, nafsu, dan sifat manusia, kita dapat mengenali jati diri kita dan menjalani kehidupan dengan bertanggung jawab serta seimbang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.